السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang sangat penting dan yang paling penting setelah dua kalimat syahadah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan orang yang melaksanakan salat subuh, dia mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka sesungguhnya dia telah berada di bawah penjagaan dan perlindungan Allah. فَلَا يَأْخُذَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّن ذِمَّتِهِ. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah karena engkau merusak penjagaan Allah. Maksudnya adalah orang yang telah melaksanakan salat subuh, jangan diganggu, jangan disakiti, jangan diribah, jangan diambil haknya, jangan dizalimi, karena dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan ini jika engkau merusaknya, maka engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak bisa selamat. Di ujung hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayakubbahu finnar." Siapa-siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melemparnya ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fid din, azakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sebuah hadis yang sangat-sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengingatnya dan merenungkannya. Hadis ini tentang keutamaan berzikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir, dan orang yang tidak berzikir ibarat orang yang hidup dan orang yang mati. Maka ikhwani fid din, azakumullah, orang yang mati itu adalah bangkai. Maka orang yang tidak berzikir itu hakikatnya dia adalah bangkai yang berjalan, atau yang sering disebut sekarang sebagai apa? Zombie. Maka itu artinya rumah yang penghuninya tidak senantiasa berzikir, maka rumah itu menjadi kuburan, wal'iyadzubillah. Menjadi kuburan bagi penghuninya, padahal mereka semua itu masih hidup. Di riwayat yang lain dikatakan, "Mathalul bait", perumpamaan rumah, "alladzi yudhkarullahu fihi wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi." Perumpamaan rumah yang senantiasa penghuni-penghuninya mengingat Allah, dan rumah yang penghuninya tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah. Mathalul hayy wal mayyit, ibarat orang yang hidup
dan orang yang mati. Maka ikhwani fiddin azakumullah, bisa kita bayangkan orang yang hidup ini saja dia sudah dianggap mati. Lalu bagaimana kematiannya? Hadis ini tentang keutamaan berzikir. Dan hadis ini menunjukkan tentang betapa besarnya keutamaan orang yang berzikir. Dan perbedaan orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir itu adalah orang yang lalai. Syekh di sini menjelaskan, faqad syabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adz-dzakir bil hayy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup. Wal ghafilu bil mayyit. Dan orang yang lalai yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati. Wa dzalika li'anna dzikrullah yuhyil qalb. Kenapa demikian? Karena mengingat Allah, berzikir itu adalah menghidupkan hati. Dan orang yang hidup itu hakikatnya adalah orang yang hidup hatinya. Dan orang yang mati itu adalah orang yang mati hatinya. Orang kafir, meskipun mereka berkelana ke sana kemari, meskipun mereka sehat walafiat, dia adalah orang yang mati. Karena tidak ada iman di dalam hatinya, dan mereka tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang hidup adalah orang yang hidup hatinya. Dan hati yang hidup itu adalah yang senantiasa berzikir. Kemudian, zikrullah ini yuhyil qalb, menghidupkan hati. Wa yashrahul khatir, dan akan melapangkan dada kita, ayo ikhwah. Ya. Dada ini, hati ini, dia tidak akan gembira kecuali jika dia senantiasa berzikir kepada Allah. Lihat bagaimana orang kafir mencari kesenangan-kesenangan. Mereka melancong ke sana kemari, namun mereka adalah orang yang paling stres. Buktinya, mereka adalah orang yang paling banyak membunuh diri. Karena hatinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mau berzikir. Kemudian, wa yuslihun nafs, dan memperbaiki jiwa manusia. Karena orang yang senantiasa berzikir, dia akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala kejelekan-kejelekan dan didekatkan dari segala kebaikan-kebaikan. Maka orang yang seperti ini, yang dalam hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Zikir juga yuhadzibul akhlaq, memperbaiki akhlak seseorang. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah, paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak yang mulia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kita dunia dan isinya. Akhlak kita terhadap Allah baik, akhlak terhadap Nabi baik, akhlak terhadap sesama kaum muslimin juga baik, maka sesungguhnya orang ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan isinya meskipun dia tidak punya apa-apa. Dan orang yang tidak diberikan akhlak oleh Allah, akhlaknya terhadap Allah buruk, akhlaknya terhadap Nabi buruk, akhlaknya terhadap sesama kaum muslimin, sesama manusia juga buruk, maka ini adalah orang yang paling fakir, orang yang paling miskin, orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa meskipun dia memiliki segala-galanya. Ya. Kemudian, wa yurithul qalba as-sakinata wal khushu'a wat tama'ninah. Zikir itu akan menjadikan hati manusia tenang
menjadikan hati manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrudu syaitan. Zikir mengusir syaitan. Jadi ikhwani fid din azzakumullah, jangan kita heran lihat bagaimana liarnya ya keluarga yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya hingar-bingar dengan musik, dengan nyanyian, dengan caci makian. Subhanallah, ya. Mereka sudah diibaratkan seperti orang yang mati, mereka juga liar seperti binatang buas. Na'udzubillah, semua itu karena mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang di dalamnya tidak ada zikir, maka pasti itu akan menjadi arena pertengkaran antara suami istri dan antara anak-anaknya. Kemudian zikir ini ayuhal ikhwah yuqawwi silah bainal mu'mini wa rabbih. Zikir akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita kuat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menuntun kita dalam kehidupan ini. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam peperangan-peperangan, mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jumlah mereka sedikit, persenjataan mereka sedikit, bekal mereka juga sedikit, namun mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid berperang melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya 200.000. Sementara dia pasukannya hanyalah 3.000. Ini adalah peperangan yang tidak sebanding, peperangan yang tidak masuk akal. 200.000 ya dilawan oleh 3.000. Apakah pasukan Khalid kalah? Tidak. Justru pasukan Romawi yang lari terbirit-birit ke sana kemari ayol ikhwan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, juga di antara manfaat zikir ini adalah yarzuquhul basirah. Allah akan menambah basirah seseorang, pengetahuan seseorang apabila dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya orang-orang beriman itu? Orang yang sebenar-benarnya beriman. Sifatnya adalah mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenang. Ikhwani fiddin azakumullah, di zaman sekarang orang banyak yang stres. Orang berusaha mencari ketenangan dengan berbagai macam cara. Ya. Namun tidak mungkin mereka tenang jika mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak senantiasa ingat kepada Allah, karena ketenangan itu ada di tangan Allah dan Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada orang-orang yang senantiasa dekat kepadanya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, zikir ini adalah kenikmatan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Malik ibn Dinar, dia pernah mengatakan, "Ma tana'amal mutana'imun bimithli dzikrillah." Tidak pernah ada seseorang
yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia mendapatkan kenikmatan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat ayyuhal ikhwah, apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar ini, ingat dia baik-baik. Ya. Tidak pernah seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih nikmat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fid din azakumullah, sahabat yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga di malam hari. Dia berjaga bersama temannya. Lalu temannya itu tidur, kemudian dia salat. Di tengah-tengah salatnya dia dipanah oleh musuh. Nancep panah itu di tubuhnya, dicabut lagi. Dipanah lagi, nancep panah itu di tubuhnya, dicabut lagi. Dipanah lagi, nancep panah itu di tubuhnya, dicabut lagi. Kemudian setelah itu barulah temannya ini bangun melihat kawannya ini tubuhnya sudah berlumuran darah, dia kaget. Ya. Lalu dia mengatakan, kenapa kamu tidak bangunkan aku ketika engkau pertama kali dipanah? Dia mengatakan, pada saat itu aku sedang membaca ayat Al-Quran. Jadi lihat ayyuhal ikhwah, dia menikmati sekali membaca Al-Quran itu sehingga dia tidak menghiraukan panah yang nancap di tubuhnya. Abdullah bin Zubair, ya, dia digempur sampai jubahnya terbakar, dia tidak sadar. Kenapa? Karena pada saat itu dia sedang sholat. Saking nikmatnya membaca Al-Quran di dalam sholatnya sampai dia tidak sadar bahwa jubahnya sudah terbakar. Jadi tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya beriman yang lebih nikmat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflatu an dzikrillah tumitul qalb. Dan lalai dari berzikir ini akan membuat hati kita menjadi ghafil, menjadi lalai. Tidak berzikir membuat hati kita ini adalah hati yang mati. Nasallallahu salaman afiyah. Dan tidak ada orang yang selamat di akhirat itu kecuali yang selamat hatinya dari kelalaian ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, "Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, janganlah engkau terlantarkan aku pada hari engkau membangkitkan manusia-manusia. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu adalah hati yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir. Kemudian wa taj'aluhu dayyiqan. Ya. Kelalaian tidak berzikir ini membuat hati manusia itu sempit sehingga begitu gampang dia marah, begitu gampang dia emosi, begitu gampang dia terjatuh ke dalam maksiat-maksiat. Begitu gampang dia menipu, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu sudah tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka dia ibarat kendaraan yang tidak ada remnya. Kendaraan yang tidak ada remnya, maka semua akan ditabrak, batu akan ditabrak, pohon akan ditabrak, lubang dia akan masuk ke dalamnya. Na'udzubillah. Wa taj'alun nafsa khabithah, dan menjadikan jiwanya itu adalah jiwa yang jelek. Sangat gampang dia berkhianat, sangat gampang dia menipu, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta orang diambil, na'udzubillah. Ya, orang yang seperti ini dia lebih buruk daripada binatang. Kalau sudah sampai tingkatannya seperti ini. Wa tusallitu syaitan 'alal ghafil. Jauh dari zikir membuat syaitan ini gampang menangkap kita, gampang menjerumuskan kita. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi bahwa zikir ini adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi kita dari syaitan. Kemudian lihat ayyuhal ikhwah, wa turithul kibr. Ya, tidak berzikir, jauh dari berzikir, ini akan menjadikan kita orang-orang yang sombong.
Tidak ada orang yang lebih sombong daripada orang yang tidak mau berzikir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberikannya segala-galanya, lalu dia tidak mau menyebut namanya. Ini adalah orang yang sangat sombong. Manusia saja kalau kita pinjam sama dia pulpen, begitu kita selesai memakai pulpennya, kemudian kita kembalikan lagi, kita mengatakan terima kasih, jazakallah khair, macam-macam kita puji dia. Tapi Allah yang berikan kita segala-galanya yang kita tidak mau menyebut namanya, maka ini adalah orang yang sombong. Dan ingat ayo ikhwah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Dzarrah itu adalah debu yang masuk di pagi hari, atau anak semut. Itu adalah dzarrah. Sebesar itu dari kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Maksudnya dia tidak masuk surga dari pertama, nanti terakhir dia akan masuk surga. Tapi setelah berapa juta tahun dia di neraka sana. Siapa yang tahan neraka Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahan panasnya api neraka itu? La ilaha illallah. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, wa tuzayyinu lahu syahawat. Orang yang tidak berzikir, syaitan akan menghiasi syahwat itu di depan matanya, sehingga dosa-dosa itu di matanya menjadi indah. Sementara kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu dijadikan di depan matanya adalah sesuatu yang sangat berat. Sehingga begitu gampang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu berat dia melakukan ketaatan-ketaatan. Maka kalau sudah sampai tingkatannya seperti ini, maka ini dia sudah sampai kepada kejelekan yang sangat-sangat berada di puncaknya. Di puncak kejelekan. Na'udzubillah. Kemudian wa tufdi li kulli syarrin wa fitnah. Dan orang yang tidak berzikir, dia akan gampang terjerumus ke dalam segala kejelekan dan fitnah-fitnah. Makanya ikhwani fid din azakumullah, orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah syahwat, fitnah syubuhat, itu adalah orang-orang yang lisannya jarang sekali berzikir. Subhanallah. Jadi zikir ini adalah benteng dari syahwat dan dari fitnah syubhat. Walihda, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Yang artinya adalah janganlah engkau taat mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Berarti di sini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteman dengan orang-orang yang hatinya lalai, tidak mau berzikir. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Dan dia selalu mengikuti kesenangan hatinya. Wa kana amruhu furuta. Dan semua urusannya adalah kacau balau. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berteman dengan orang-orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi teman-teman yang tidak berzikir. Ikhwani fid din a'azzakumullah, majlis yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, maka itu sama seperti orang yang baru saja bangun dari hidangan bangkai keledai. Nas'alullah salam al-afiyah. Setidak-tidaknya di majlis itu kita menyebut nama Allah atau subhanakallahumma bihamdika atau yang lain-lainnya. Ya, majlis yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka orang-orang yang duduk di majlis itu sama seperti mereka duduk di hidangan bangkai keledai. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ala qadri ghaflatil abdi an dzikrillah yakunu bu'duhu anillah. Sebesar apa, sebanyak apa kelalaian manusia dari mengingat Allah, sebanyak itu pula dia jauh dari Allah. Kalau dia berzikir hanya 10%, berarti dia jauh dari Allah 90%. Kalau dia berzikir 20%, berarti dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala 80%.
Jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, bagaimana seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, likulli syai'in jala'un. Segala sesuatu itu punya penyinar, punya penerang. Wa jala'ul qalbi dzikrullah, dan keterangan hati, kesinaran hati, penyinaran hati itu adalah dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayolah ikhwah, lihat zikir ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada pohon yang kering. Kemudian dia mengambil kayu, kemudian dipukul pohon yang kering itu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, daun-daunnya berguguran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demikian juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pohon ini berguguran daun-daunnya. Dan itu adalah sangat mudah bagi kita untuk berzikir, ya, sambil jalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan untuknya dari setiap kata-katanya itu pohon korma di dalam surga. Jadi ketika antum mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita sudah mendapatkan berapa pohon korma ini? 4 pohon korma. Bayangkan kalau setahun berapa juta kita bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti berapa juta pohon korma kita akan dapat di dalam surga. Ya, kalau kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon surga, pohon korma di dalam surga, berarti apa itu? Berarti kita pasti akan masuk ke surga untuk mendapatkan apa? Mendapatkan korma yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samak." Zikir ini bagi hati ibarat air untuk ikan. Sebagaimana ikan itu tidak bisa hidup tanpa air, begitu juga hati ini tidak bisa hidup tanpa zikir. Berarti kalau kita tidak berzikir, maka hidup kita akan mati. Kalau hati kita ini sudah mati, maka kita sudah mati di dunia. Meskipun kita sehat walafiat, itu hukumnya kita mati. Kalau kita mati di dunia ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya bagaimana nanti kalau dia benar-benar mati? Nas'alullah salam wal afiyah. Lihat ikhwani fid din azzakumullah, ada seseorang di Arab Saudi, dia dari mudanya menjadi guru ngaji sampai dia tua. Kemudian setelah dia mencapai usia 80 atau ke atas, pikun dia. Dia lupa, semuanya dia lupa. Sampai nama anak-anaknya pun dia lupa. Istrinya dia lupa, semua anak-anaknya dia lupa. Yang dia tidak lupa hanyalah Quran itu saja dia tidak lupa. Semua dia lupa. Hanya Quran dia tidak lupa. Suatu hari di tengah malam anaknya bercerita, di tengah malam bapak saya menyebut nama saya, katanya. Dipanggil nama saya. Saya langsung seketika terkejut bangun. Ya Allah, bapak saya sudah siuman, sudah sehat bapak saya. Lalu saya lari dan saya masuk ke kamarnya. Lalu dia mengatakan, dia sebut nama anaknya, wahai anakku, ini tamu-tamu kita ini banyak sekali yang datang. Tamu-tamu yang putih, yang wajahnya indah-indah ini banyak sekali yang datang ini, katanya. Kemudian mana tamu itu? Mana tamu itu? Tidak ada siapa-siapa, dan ini tengah malam tidak mungkin akan ada tamu yang datang. Ini tamu yang banyak ini, yang wajahnya indah-indah ini. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, tidak lama kemudian dia menyebut la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia. Lihat bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan hidupnya
dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayatnya itu dengan suatu kemuliaan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Jika